Polda Lampung terjunkan ribuan personel antisipasi lonjakan arus libur panjang. Kasus penusukan terhadap pendakwah Syekh Ali Jaber siap disidangkan. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Seperti biasa, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Polda Lampung menggerahkan ribuan personel untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Polda yang meminta pemudik waspada agar tidak tertular virus corona selama libur. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Menjelang libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, Polda Lampung mengerahkan ribuan personel untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Diprediksi kenaikan arus pengguna jasa mencapai 20%. Polda Lampung meminta PT ASDP Indonesia Ferry, Hutama Karya, dan Balai Pengelola Transportasi Darat untuk menyiapkan sarana dan prasarana memadai, sebab libur panjang berpotensi dipakai masyarakat pulang kampung. Libur panjang ini juga berbarengan dengan operasi Zebra Krakatau. Salah satu fokus operasi yang bersamaan dengan libur panjang adalah keselamatan pengguna jalan di masa adaptasi kebiasaan baru. Pergerakan orang dan barang saat liburan harus dipantau untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Fokus perhatian Polda Lampung terhadap rekayasa lalu lintas di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi pengguna jasa yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Kita menyiapkan personil sekitar 1.362 di gabungan dari Polri, kemudian dari ASDP, kemudian dari perhubungan, kemudian dari pengelola tol. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan berlibur. Kemudian kami juga tadi membahas hal-hal yang kadang-kadang perlu kita tingkatkan, ya, sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang melewati Bakauheni ini dapat terlayani dengan baik. Kita bicarakan masalah operasional daripada jalan, operasional pelabuhan, operasional daripada penyeberangan, dan bagaimana tiketing. Pemerintah memprediksi kenaikan arus pengguna jasa hingga 20%. PT ASDP mempersiapkan 68 kapal Ro-Ro. Rata-rata per hari hanya 28 hingga 30 unit kapal yang beroperasi. PT ASDP mempersiapkan 6 dermaga, meliputi 1 dermaga eksekutif dan 5 dermaga reguler. Loket penjualan tiket pada dermaga reguler sebanyak 6 loket dan sebanyak 10 vending mesin. 2 unit loket tiket dan sebanyak 6 unit vending mesin di dermaga eksekutif. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Menjelang libur panjang cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, volume lalu lintas kendaraan pada arus mudik di Jalan Tol Trans Sumatera diprediksi meningkat. Peningkatan volume lalu lintas kendaraan di Tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai 100% dari hari biasanya. PT Hutama Karya, pengelola Jalan Tol Trans Sumatera, memperkirakan akan terjadi peningkatan volume lalu lintas kendaraan pada arus mudik libur panjang cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Peningkatan volume kendaraan yang melintas di JTTS ruas Bakauheni Terbanggi Besar Lampung diprediksi terjadi pada Rabu dan Kamis 28 dan 29 Oktober. Sedangkan prediksi puncak arus balik pada Minggu 1 November. Pengelola JTTS juga menghimbau kepada seluruh pengguna tol wajib memiliki saldo yang cukup saat ingin keluar dari gerbang tol untuk menghindari kepadatan kendaraan. Karena jika saldo cukup, maka transaksi di gerbang tol hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 detik. Namun jika saldo tidak cukup, maka akan membutuhkan waktu 1 hingga 5 menit bahkan lebih. Hal tersebut dapat mengakibatkan kepadatan kendaraan di gerbang tol.
Libur panjang tanggal 29 sampai 31 Oktober besok kami tetap menyiapkan seperti yang sudah kami alami di libur-libur sebelumnya. Hanya memang yang agak berbeda adalah di sini kita menambahkan ada satu protokol COVID itu yang kita sudah terapkan juga di ruas Bakauheni besar ini. Seperti itu. Protokol kesehatannya seperti apa, Bang? Protokol kesehatannya satu yang jelaskan penggunaan APD, masker. Jadi petugas-petugas kami menggunakan masker, kemudian physical distancing di rest area juga sudah kami letakkan pemisahan jarak antar manusia di toilet, di musola, juga di tenan-tenan rest area yang sudah aktif. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. PT Hutama Karya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan di gerbang tol saat puncak arus mudik dan balik libur panjang. PT Hutama Karya akan menambahkan 2 kapasitas gardu masuk di gerbang pintu tol Kota Baru dan Bakauheni. Untuk mengantisipasi kepadatan di gerbang tol, PT Hutama Karya menambahkan 2 kapasitas gardu masuk di gerbang pintu tol Kota Baru dan Bakauheni. Jalur ini akan menjadi jalur utama keluar masuk kendaraan dari Provinsi Lampung menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Pemetaannya adalah titik macet yang diperkirakan itu ada 2 kalau di ruas kami, satu di KM 00 di pertemuan dengan Pelabuhan Bakauheni dan di sini di gerbang Kota Baru gitu. Nah, untuk antisipasinya adalah di gerbang-gerbang itu yang seperti dilihat kita sudah menambahkan kapasitas gardu. Ada 2 gardu masuk di setiap gerbang. Kemudian untuk yang nanti antisipasi arus balik, kami sedang berkoordinasi dengan teman-teman di ASDP untuk peminjaman lokasi rest area KM 20 jalur B yang menuju ke pelabuhan untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan saat akan keluar gerbang tol Bakauheni Selatan dan Utara, pengguna tol Trans Sumatera dihimbau untuk beristirahat di rest area yang telah disediakan. Para pengguna tol dapat memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat, menghilangkan lelah dan kantuk. Di semua rest area yang tersedia, para pengguna wajib mematuhi protokol kesehatan dengan wajib memakai masker dan menjaga jarak. Agar arus kendaraan saat libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW berjalan dengan lancar, aman dan tertib, tidak hanya petugas patroli gabungan TNI Polri yang disiagakan. Pihaknya juga menyiagakan petugas kesehatan dan petugas mobil derek untuk mengantisipasi kecelakaan atau hal lainnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang kasus penusukan terhadap pendakwa Syekh Ali Jaber siap disidangkan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tersangka AA penusukan pendakwa Syekh Ali Jaber resmi dilimpahkan tim penyidik Polresta Bandar Lampung ke Kejaksaan Negeri setempat. Pelimpahan tersangka berikut barang buktinya ini setelah tim penyidik merampungkan berkas perkaranya. Tim penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung melimpahkan tersangka AA yang merupakan pelaku dalam kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwa Syekh Ali Jaber. Tersangka AA mengenakan baju dan celana berwarna merah serta memakai peci putih ini tiba di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan dikawal ketat aparat kepolisian. Pelimpahan tersangka AA setelah tim penyidik merampungkan berkas perkaranya selama lebih dari 1 bulan. Sebelumnya Kejari Bandar Lampung sempat mengembalikan berkas perkaranya untuk dilengkapi kembali oleh tim penyidik. Berkas perkara tersangka AA dinyatakan P21 setelah tim penyidik melengkapi berkas secara materi dan formal. Bahkan pihak Kejari Bandar Lampung dalam waktu dekat akan mempercepat pengajuan tersangka ke proses tahap pengadilan untuk segera dipersidangkan.
Sudah kita nyatakan lengkap, maka penyidik sesuai ketentuan hukum acara harus menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan atau penuntut umum. Nah, dari pelimpahan tersangka dan barang bukti itu nanti penuntut umum akan melimpahkan ke pengadilan. Nah, insya Allah nanti pada awal bulan depan kita akan limpahkan berkas perkaranya ke pengadilan untuk disidangkan. Sejauh ini masih pasal-pasal yang kemarin itu, Pak? Pasal-pasal masih yang kemarin, tidak ada perubahan pasal. Kami tidak akan melakukan perubahan pasal karena memang sifatnya dakwaan itu adalah menjaring semaksimal mungkin sampai perbuatan dia sekecil mungkin. Sebelumnya, ulama Syekh Ali Jaber diserang oleh tersangka saat mengisi acara di halaman Masjid Falahuddin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat. Korban mengalami luka tusukan di bagian lengan kanannya dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Setelah dilimpahkan oleh tim penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, kuasa hukum tersangka AA meminta kasus yang menimpa kliennya dibuka secara jelas dan terang di meja persidangan. Pasalnya, sejauh ini penyidik belum melampirkan surat hasil observasi kejiwaan tersangka. Menurut kuasa hukum tersangka, kondisi kejiwaan AA masih belum stabil. Tersangka AA masih kerap berdiam diri dan sesekali mengigau dan merindukan kedua orang tuanya. Tim penyidik kepolisian juga belum melampirkan surat hasil observasi tentang kondisi kejiwaan kliennya. Sejak awal kita betul-betul agar kasus ini dibuka secara lebar, secara luas, dibuka secara terang, ya kan? Transparan, ya, tidak ada yang ditutupi. Dengan demikian kami juga berharap pada proses persidangan pun juga begitu, sehingga publik akan bisa melihat, akan bisa betul-betul mengetahui bagaimana kasus ini yang terjadi. Surat observasi sendiri itu, Pak Haji? Dari pihak kepolisian dan pihak penyidik dan itu tidak, dan jaksa sepertinya belum memerlukan ini, belum memerlukan observasi ini. Nanti dalam persidangan nanti akan kita lihat dan kami yang lanjutannya, dan tentu kami juga akan mengajukan kepada majelis hakim sekiranya untuk bisa diobservasi oleh kejiwaan. Sementara keluarga yang menemui tersangka saat menjalani pelimpahan di Kejari Bandar Lampung menyampaikan permintaan maaf AA kepada Syekh Ali Jaber. Keluarga juga menyebutkan AA sudah mulai belajar sholat selama di dalam tahanan. Jaber, Alvin mau ikut Bunda ke Jakarta. Ada perubahan Alvin semenjak dia ditahan di Polresta? Saya lihat dia lebih, ini sholatnya, dia suka cerita sholat. Ngapain Vin sholat? Ya sholat, katanya minta maaf supaya masalah Alvin cepat selesai. Terus Alvin mau ikut Bunda ke Jakarta, hanya itu aja kata-kata yang keluar. Setelah menerima pelimpahan berkas perkara serta tersangka dari tim penyidik kepolisian, pihak Kejari Bandar Lampung kemudian menitipkan kembali tersangka untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Hal ini dilakukan Kejari Bandar Lampung sembari menunggu proses ke tahapan pengadilan untuk diajukan ke persidangan. Selain itu, penitipan tahanan kejaksaan di ruang tahanan kepolisian tersebut mengingat saat ini kondisi masih dalam masa pandemi COVID-19. Seluruh tahanan kejaksaan belum bisa dilakukan penahanan di lembaga pemasyarakatan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Penemuan sesosok pria dengan luka di perkebunan sawit Kelurahan Kota Alam Lampung Utara akhirnya terkuak. Pelaku tak lain merupakan rekan korban yang sakit hati. Kedua tersangka berinisial MS dan YY langsung ditangkap anggota Polres Lampung Utara beberapa jam usai menganiaya serta merampas motor milik Taufik. Tersangka MS mengaku sakit hati terhadap korban yang kerap melecehkannya. Pelaku sengaja membawa korban ke perkebunan sawit lalu diberi minuman tuak hingga mabuk. Pelaku lalu menganiaya korban dan merampas motor serta handphone milik korban. Saya mukulin orang. Kenapa? Ya karena sakit hati. Sakit hati kenapa? Jadiin saya di depan saya. Terus kamu ambil hak ini barang-barangnya? Ya saya ambil motornya, saya ambil HP-nya, HP Samsung yang 2 sama dompetnya isi uang 30.000.
Terungkapnya kasus ini setelah korban yang diselamatkan warga menceritakan ke polisi siapa pelakunya. Satreskrim Polres Lampung Utara kemudian melakukan penyelidikan keberadaan tersangka. Ternyata ada 2 tersangka atas nama YY dan T. Kita tangkap di rumahnya masing-masing. Modus pelaku adalah pelaku bersama temannya mengajak jalan dengan menggunakan motor RX-nya, kemudian di belakang Islam Center dilakukanlah niat pelaku untuk membunuh pelaku dengan menggunakan kayu. Motifnya apa, Pak? Motifnya karena merasa jengkel karena dijelek-jelekin di depan pacarnya dan di media sosial. Sebelumnya, warga Kelurahan Kota Alam Kota Bumi Selatan, Lampung Utara digegerkan dengan penemuan sosok pria dengan kondisi luka di sekujur tubuh. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang warga hilang akibat terseret arus banjir di pesisir barat Lampung. Upaya pencarian oleh tim SAR bersama warga sekitar belum juga membuahkan hasil. Selamat Hardi, warga desa Negeri Ratu, Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dilaporkan hilang. Korban hanyut terseret banjir di sungai setempat. Begitu menerima informasi hanyutnya orang tersebut, tim gabungan BPBD langsung menyisiri lokasi mencari korban. Tim terdiri dari 1 tim rescue dibantu dengan warga sekitar. Luasnya area sungai menjadi kendala tim gabungan menemukan jejak korban. Sebelum kejadian, korban bersama 2 kerabatnya dalam perjalanan pulang dari kebun ke rumah. Sesampainya di tengah sungai, datang banjir susulan akibat hujan deras. Air meluap semakin tinggi hingga 3 orang tersebut terbawa arus. 2 orang bisa menyelamatkan diri, namun korban hilang terseret banjir. Lebih kurang jam 15, menurut informasi yang kita himpun dari warga, beliau pulang dari kebun, biasa aktivitas beliau tiap hari seperti itu, menyeberang sungai ini, seperti itu. Untuk korbannya sendiri ada berapa orang ini, Pak? Untuk korban ada 1 orang yang bernama Selamat, warga Negeri Ratu Tenumbang. Terus untuk proses evakuasi sendiri seperti apa ini? Proses evakuasi kita sudah laksanakan dari kemarin sore. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dibantu oleh masyarakat. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang produksi kopi Robusta bercita rasa wine di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan kopi dengan cita rasa wine? Kopi dengan cita rasa unik ini dikembangkan oleh Koperasi Petani Kopi atau KPK Agro Pancabakti di Kecamatan Sekincal, Lampung Barat. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berdiri sejak 1998 silam dan sempat vakum selama 15 tahun, Koperasi khusus untuk para petani kopi ini kembali memulai aktivitasnya. Kopi Robusta yang merupakan kopi unggulan di bumi skala Bakar dan memiliki cita rasa pahit yang khas. Kopi Robusta disulap menjadi berbagai varian rasa oleh anggota koperasi tersebut. Di antaranya adalah pie berry, full wash, semi wash, honey, dan white. Kopi Robusta dengan aroma yang unik ini merupakan produk unggulan KPK Sekincal. Pembuatan kopi dengan cita rasa unik ini diawali dengan pemilihan biji kopi berkualitas. Kopi petik merah merupakan calon bubuk kopi bercita rasa white. Biji kopi lalu dirimbang untuk dipisahkan biji terbaik dengan yang buruk. Setelah dilakukan pengeringan, kopi difermentasi di dalam plastik selama 35 hari.
di mana setiap 7 hari sekali kopi dikeluarkan dari plastik untuk ditiriskan selama 4 jam dari air yang mengendap. Setelah fermentasi selesai, kopi dijemur kembali selama 20 hari. Setelah itu, biji dipisahkan dari kulitnya. Biji kopi yang sudah dipisahkan dari kulitnya memasukkan terakhir, yaitu roasting. Proses yang rumit menjadi harga bubuk kopi wine bernilai jual tinggi. 1 kilogramnya dijual dengan harga Rp300.000. Sementara untuk varian rasa lainnya dijual dengan harga Rp80.000-Rp100.000 per kilo. Pengolahan yang aneka kopi, dari mulai kopi yang premium, kemudian kopi honey, full wash, semi wash, kemudian sampai ke wine. Nah, wine ini yang jadi andalan kita sekarang. Yang jadi unggulan produk kita adalah wine. Wine itu kopi robusta yang kita fermentasi dengan proses yang sedemikian rupa sehingga rasanya sedikit ada rasa anggurnya. Wine sudah nyebar kok minatnya, alhamdulillah. Teman-teman awalnya hanya beberapa teman lah yang ini, cuman karena kita ada komunitas sering ngopi malam-malam, kemudian kita kampanyekan itu dengan wine, ngopi wengi istilahnya. Kami ada grup itu ngopi wengi, itu kampanyenya wine terus. Alhamdulillah sekarang ini peminatnya ya bukan hanya menengah ke atas, tapi teman-teman yang masyarakat umum terutama anak-anak milenial itu sudah beralih ke wine. Tak hanya masyarakat sekitar, pelanggan kopi KPK Seginjau saat ini sudah merambah di 3 pulau besar di Indonesia, yakni Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Dalam sebulan, koperasi ini bisa menjual 3-5 kintal bubuk kopi dengan omset minimal Rp24 juta per bulan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.